Hai, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan, yaitu materi dari kelas 7. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang materi. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Banyak sekali masalah yang kita jumpai tentang bagaimana menentukan dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda. Nah, perbandingan dua besaran adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan A ke B dapat dinyatakan dengan A berbanding B atau A per B. Contohnya, banyak kelereng Adi sebanyak 65 buah, sedangkan banyak kelereng Leo sebanyak 45 buah. Maka perbandingannya dapat ditulis sebagai kelereng Adi dibanding kelereng Leo sama dengan 65 banding 45 atau 65 per 45. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Perbandingan senilai dapat dituliskan sebagai gambar berikut ya, yaitu komponen 1 ada A1 ke A2, yaitu menunjukkan naik, dibanding dengan komponen 2 yaitu B1 naik ke B2. Ada juga komponen 1 yaitu A1 turun ke A2 berbanding dengan komponen 2 yaitu B1 turun ke B2. Perbandingan senilai tersebut dapat dirumuskan yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jika A2 dikali B1 sama dengan B2 dikali A1. Jika A1 sama dengan B1 dikali A2 per B2, maka A2 yaitu B2 dikali A1 per B1. Untuk B1 yaitu B2 dikali A1 sama dengan A2, dan B2 yaitu sama dengan B1 kali A2 per A1. Contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai antara lain yaitu jarak tempuh dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan upah yang diperlukan, jumlah barang dengan harga barang, yang terakhir jumlah tabungan dengan waktu atau lama penyimpanan. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain akan menjadi kecil. Perbandingan berbalik nilai dapat dituliskan seperti gambar berikut ya, yaitu komponen 1 terdapat A1 naik ke A2 berbanding dengan komponen 2 yaitu B1 turun ke B2, atau komponen 1 yaitu ada A1 turun ke A2 berbanding dengan komponen 2 yaitu B1 naik ke B2. Perbandingan berbalik nilai tersebut dapat dirumuskan yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jika A1 dikali B1 sama dengan B2 dikali A2.
Nah, jika A1 yaitu B2 dikali A2 B1, maka A2 yaitu B1 dikali A1 per B2. Jika B1 yaitu B2 dikali A2 per A1, maka B2 sama dengan B1 dikali A1 per A2. Contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai, yaitu kecepatan mobil dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya, jumlah hewan ternak dengan waktu menghabiskan makanan. Contoh soalnya, yang pertama, di dalam sebuah kandang terdapat 50 ayam dan 100 itik. Masing-masing dimiliki oleh Pak Irham dan Pak Adi. Pak Irham memiliki 15 ayam dan 75 itik, sedangkan Pak Adi memiliki 35 ayam dan 25 itik. Tentukan bahwa yang pertama, perbandingan jumlah ayam Pak Irham dan Pak Adi. Yang kedua, perbandingan jumlah itik Pak Irham dan Pak Adi. Yang ketiga, perbandingan jumlah hewan Pak Irham dan Pak Adi. Cara penyelesaiannya, untuk yang pertama, perbandingan jumlah ayam Pak Irham dan Pak Adi yaitu 15 dibanding 35. Jika disederhanakan maka menjadi 3 banding 7. Nah, untuk yang kedua, perbandingan jumlah itik Pak Irham dan Pak Adi yaitu sebesar 75 dibanding 25. Maka jika disederhanakan menjadi 3 dibanding 1. Nah, untuk yang ketiga yaitu perbandingan jumlah hewan Pak Irham dan Pak Adi. Jumlah Pak Irham yaitu 15 ditambah 75, sedangkan Pak Adi 35 ditambah 25, yaitu Pak Irham dengan jumlah 90 hewan dibanding dengan jumlah hewan Pak Adi yaitu 60 hewan. Jika disederhanakan maka mendapat 3 hewan dibanding 2 hewan. Untuk soal yang kedua yaitu Anita dapat menyelesaikan 3 kerajinan anyaman bambu dalam waktu 8 jam. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 4 kerajinan anyaman bambu? Caranya yaitu dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, yaitu 34 dibanding dengan T8. Nah, 3 dikali 8 sama dengan 4 dikali T. 3 dikali 8 mendapatkan 24 sama dengan 4 dikali T. 24 per 4 sama dengan T, maka nilai T yang memenuhi yaitu 6. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat 4 kerajinan anyaman bambu adalah 6. Sekian penjelasan singkat dari kami. Kalau masih bingung, boleh bertanya kepada guru. Terima kasih.